Nah inilah Mas, ini masalah besar yang dihadapi sama teman-teman, khususnya Gen Z, bahwa mindset supporter bola itu memang kita adalah, kalau lo cinta, ya maka lo akan berkorban. Nah, bentuk pengorbanan adalah lo earn money untuk itu segala macam, dan ujung-ujungnya akan buat klub lo itu. Capek-capek ini latihan yang jadi timnas yang tadi sempat dibilang juga naturalisasi. Itu bakal ngaruh nggak sih ke apa ya, konsep berpikir anak-anak muda gitu? Apa kayak jadinya malah jadi jatuh, semangatnya jadi jatuh, atau malah jadi penyemangat gitu? Pemain nasional kita tergerus sama pemain dari asing gitu kan. Nah, itu sudah diperhatikan bahwa jangan sampai mendominasi banget, walaupun 5+1 nggak ditulis serta-merta 6 di atas lapangan, tapi 5+1 artinya bahwa ya 5+5 lah, lokalnya 5, nasional 5, asingnya 5 gitu, walaupun ada +1-nya, artinya bahwa kekuatan lokalnya, kekuatan nasional tetap dijaga juga gitu. Walaupun tadi benar, ini tuh pisau bermata dua, ini bisa menjadi sebuah booster kualitas kita. Oke, balik lagi nih ke channel Robola, tapi kali ini ada yang berbeda nih guys. Karena Robola episode pertama nih Robola Gen Z. Nah, untuk anak-anak muda nih, jadi kayak Bung Toel, Bung Ropan, Bung Boy itu nggak bisa masuk. Jadi ini khusus anak-anak muda aja ya guys ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan topik, kita kenalan dulu nih sama Bung Diki Sumarno. Bro Diki ya kan, ini kan Asik. Gen Z nih. Jadi kita bro nih, Bro Diki. Coy. Yo bro, silakan perkenalkan Bro Diki. Kenalin. Iya. Nggak, udah pada kenal. Oh, udah kenal ya. Siapa tak kenal Diki. Nah, selanjutnya nih, Bro Aldi. Halo. Santai sih. Agak bener. Enggak nih, santai. Sama kayak Bapak Pamor. Santai. Ya, halo, saya Aldi. Gue Aldi, ya. Semoga udah pada kenal lah ya. Yang belum kenal ya saya aktif sebagai kenal. Yang sering nonton Liga Inggris kenal ya dulu. Alhamdulillah kalau gitu ya. Nah, gini Bro Aldi, Bro Diki nih. Sekarang kan rame nih Gen Z ini nggak tertarik nih sama liga-liga di Indonesia, terutama Liga 1, Liga 2, Liga 3. Karena ada juga yang katanya rusuh lah. Terus juga banyak yang nggak tertarik lah. Nggak seperti gen-gen yang sebelumnya gitu. Jadi menurut Halilintar. Nah, menurut Bro Aldi gue dulu deh ya, mungkin jawaban dari Bro Diki bakal lebih detail nanti, karena jujur gue nggak begitu into sama sepak bola Liga Indonesia gitu, karena setahu gue sepak bola itu legacy, turunan, warisan dari orang tuanya ke anaknya. Kayak salah satu kado paling berharga bagi anak-anak muda di UK adalah tiket musiman dari bapaknya, tiket musiman dari kakeknya buat dia di stadion-stadion sepak bola kesukaan mereka gitu. Gua nggak tahu di Indonesia ada tiket musiman atau apa gimana gitu. Nah, apa yang gue dapat legacy dari orang tua gue soal sepak bola Indonesia itu banyaknya negatif. Bahwa bokap gue punya pengalaman nonton Persija sama PSMS kelempar sebuah kantong berisi air kencing. Dan itu selalu yang diinfokan, janganlah nonton ini. Soalnya kan gue tinggal di Bogor, stadion paling dekat dari rumah gue. Ya nggak mungkin PSB nggak, gue nggak pernah lihat dia main di liga top notch-nya gitu, Persikabo kadang-kadang. Tapi kan yang paling ininya kan Persija gitu kan, yang paling apa namanya, paling dekat untuk hingar-bingar sepak bola nasionalnya gitu. Yang gue dapat tuh jeleknya gitu. Walaupun setelah gue dewasa, gue nonton sendiri, ternyata nggak sejelek itu loh. Gue menikmati nonton penonton. Sebagai penonton, gue menikmati lihat koreonya, gue lihat nyanyinya, gue lihat semangatnya penonton. Di Jogja gue lihat juga begitu, di Persis Solo waktu masih di Liga 2 juga begitu semangat lihat penontonnya, koreonya gitu. Karena kalau sebagai lihat permainannya itu kan personal banget ya. Ada yang suka dengan permainan seperti liga-liga Indonesia, ada yang nggak cocok, lambat, banyak ini itunya, itu personal banget. Nah, gue mungkin bukan marketnya. Tapi kalau gue melihat animo supporternya, ya mungkin gue suka gitu loh. Cuman kalau secara kualitas permainannya, mungkin bukan marketnya gue gitu. Gitu aja. Berarti suka dari euforianya ya, vibes-nya gitu. Kalau kata Gen Z mah vibes-nya nih. Vibes-nya asik banget bro. Asik banget ya, kalau nonton di stadion emang beda banget ya. Beda. Nah, oke. Sekarang dari segi Bro Diki ini sebagai ketua supporter The Jackmania, menurut Bro Diki nih pandangan terkait sepak bola Liga Indonesia ini gimana nih? Ya gini, artinya orang melihat sepak bola hari ini sama beberapa tahun lalu pasti beda gitu. Nah, beberapa tahun lalu betul apa tadi Aldi bilang, karena jatuhnya diwariskan. Emang dulu kan emang agak berantakan ya image saya. Karena sepak bola tuh gini, sepak bola di Indonesia mungkin itu tontonan paling murah
bagi orang-orang untuk mendapatkan hiburan. Mereka dengan dulu uang tiket harga 15.000, 20.000 atau 5.000, bahkan sampai gratis pun memaksakan untuk hadir, mereka hanya butuh hiburan gitu loh. Benar. Kayak di India aja, India kan film ya. Hmm. Gitu. Orang lupa ketika nonton film India, mereka tuh lupa kalau mereka tuh lapar. Nah, sama di Indonesia juga dulu begitu, ketika nonton bola mereka lupa kalau mereka tuh hidupnya susah. Mereka mau nonton bola berdasarkan kedaerahannya. Betul yang tadi Aldi bilang bahwa ya memang diwariskan itu, dan ketika first impressionnya nggak enak, otomatis pasti nggak enak bro, ya kan Pak? Dan Yes. kita pasti akan ngomongin terus. Karena buat ngomongin yang bagus-bagus tuh kita susah emang. Tapi ngomongin yang jelek kita, cepet banget ngomongin jelek, bapak segala macam. Nah ini yang sudah sebetulnya berubah sebetulnya. Jadi kalau dilihat dari jumlah penonton Liga 1 ya, memang peningkatan terus dari tahun ke tahun ya. Nah, ini yang sedang dilakukan juga oleh banyak klub, termasuk para supporter-supporter, untuk kita nge-branding lah. Nge-branding gimana caranya orang mau datang ke stadion, mau nikmatin pertandingan sepak bolanya. Betul yang tadi Bro Aldi bilang masalah nonton penonton. Karena bagi anak-anak bola lokal, istilah kita tuh footballtainment lah. Jadi Footballtainment, bukan nice. cuma yang ada di lapangan. Penonton itu jadi satu experience sendiri untuk orang ngerasain kayak vibes konser kan jatuhnya. Kalau Asli, konser kan kita nyanyi rame-rame segala macam, kita seneng aja gitu. Padahal nonton di YouTube sebenarnya sama juga, Hmm. dengerin lagu-lagu juga. Hmm. Nah, tapi kenapa Beda. orang nonton bola langsung itu beda? Karena itu atmosfer penontonnya. Experience. Kalau kita cuma datang, misalkan let's say datang ke pertandingan bola deh, uji coba tanpa penonton, kan nggak seru ya. Iya kan, vibes-nya kan beda. Tapi ketika kita datang penonton full, wah ya ini karena itulah yang dirasakan. Dan Indonesia menurut gue hari ini cukup menjadi apa ya, negara dengan vibes nonton bola paling seru di beberapa negara lah kalau dibandingin sama negara-negara lain ya. Kalau mungkin kalau Eropa standar lah ya, kayak gimana kita bisa lihat. Amerika Latin agak seru banget, terus di Eropa Timur juga seru banget gaya-gayanya segala macam. Nah, Indonesia ini cukup menjadi perhatian, cuma memang tinggal gimana caranya image tentang jelek-jeleknya itu kita singkirin. Nggak mungkin bisa langsung, Nggak bisa. tapi by step lah. Maksudnya tahu kok prosesnya harus gimana gitu. Nah itu tadi secara supporter. Nah secara permainannya nih Liga 1 gimana nih Bro Diki nih? Ya gitu-gitu aja lah. Sama tadi kan Bro Aldi bukan marketnya. Nah kalau menurut Nah, Bro Diki, makanya justru gue menarik mau dengar dari Bro Aldi justru bahwa memang ekspektasi kita terhadap pertandingan sepak bola itu seperti apa. Karena ketika gue nonton langsung pertandingan bola di luar negeri pun, misalkan nonton Madrid langsung di Bernabeu gitu, ya sebenarnya sih nggak jauh beda sama ketika nonton Persija langsung main. Karena memang apa ya, ya skill sama apa ya, cara mainnya kurang lebih sama, cuma memang kadang ya betul banyak drama-dramanya lah, terus ada yang antara wasitnya nggak oke apa segala macam bla bla bla. Tapi kan sekarang kita sudah mulai berubah lah sepak bola Jelas. itu, dan dengan adanya banyak pemain asing ya memang ini perdebatan ya, tapi seenggaknya pemain asing itu memang ada yang membawa perubahan, ada yang nggak membawa perubahan gitu loh. Ya, improvement jelas tadi Bro Diki bilang bahwa improvement dalam beberapa tahun terakhir soal Liga Indonesia jelas ada. Yes. Sekarang klub ada yang punya aplikasi buat beli tiket. Jadi lebih apa ya? Lebih bukan local minded lagi sekarang, udah global minded. Jadi lu mau beli tiket yang bukan orang Indo pun sekarang bisa gitu. Kasarnya lu punya akun di aplikasi tersebut, lebih kayak di luar gitu. Adaptasi sih ya bro, Yes, adaptasi sih sama adaptasi gitu. situasinya. Nah, soal kualitas dari pemain asing ya, sekarang Pak Ferry Paulus bilang sekarang ada 5+1 gitu. Iya. soal apa namanya, nggak tahu ada yang berubah apa 6. lagi. Nah, yang main Yang main 6 ganti kan keluar lagi. ada pokoknya total ada 8 pemain asing. Nah, pokoknya 8 itu pokoknya di lapangan 6 kan, 5+1. Artinya bahwa jangan sampai kualitas pemain nasional kita tergerus sama pemain dari asing gitu kan. Nah, itu sudah diperhatikan bahwa jangan sampai mendominasi banget, walaupun 5+1 nggak ditulis serta-merta 6 di atas lapangan, tapi 5+1 artinya bahwa ya lu 5+5 lah, lokalnya 5, nasional 5, asingnya 5 gitu, walaupun ada +1-nya. Artinya bahwa kekuatan lokalnya, kekuatan nasional tetap dijaga juga gitu. Walaupun tadi benar, ini tuh pisau bermata dua, ini bisa menjadi sebuah booster kualitas kita, bisa juga justru jadi pemain nasional kita malas, udahlah, pasti kita latihan pun yang main pemain Asing. Iya, asalnya begitu juga. Itu bisa kejadian gitu. Nah, balik lagi karena sepak bola itu olahraga human. Lu mau gimana adanya pemain asing ini, lu serta-merta jadi layback atau justru jadi motivasi lu buat nembus ke ke tim inti. Lihat Rizky Ridho deh. Persija kurang kualitas apa sih pemain asingnya? Bagus-bagus aja. Perform, improve. Itu loh pemain tuh. Gue tuh tadi juga sempat ngobrol sama Bro Diki, gila tuh orang Rizky Ridho. Awalnya gimana sih? Gini. Oh, bagus. Mental buat gue Rizky Ridho
exception Dia lokal rasa asing lah. That's it. Lokal rasa asing. Apalagi Persija nih, kayak musim ini Persija, gue bahas Persija dikit ya, karena 3 pemain lokal kita yang masuk ke timnas, skuadnya STY ada Rizky Ridho, Kan? Witan sama Ferrari. Iya. Dan itu muda semua. Kalau Ferrari mah asli anak Jakarta ya. Dan itu memang benar asli akademi Persija. Lah maksudnya gini, artinya sebenarnya bisa bersaing, asal memang ya udah mau bersaing dan dia punya benchmark yang tepat lah. Pemain asing itu harus jadi benchmark apa? Karena gini, pemain asing kan gajinya mahal-mahal ya. Harusnya mahal-mahal. Terus udah gitu fasilitasnya pasti beda lah. Minimal pasti dikasih kendaraan segala macam. Nah itu besar artinya kan banyak pemain asing juga klub pasti akan dia berhitung lah. Gue ngontrak pemain ini kontribusinya apa, bisa ngasih ke gue apa, kan begitu. Bisa ngasih juara nggak segala macam. Nah buat pemain yang bisa ngasih juara dia pasti punya kualitas. Nah yang lebih oke lagi, gue berharap ya dengan banyaknya pemain asing di Liga 1 itu dia bisa ngegendong pemain-pemain lokal minimal disiplinnya Kayak hidup. ya. Dan yang kedua bro, menurut gue cara berpikir dalam bermain, karena kadang suka beda pemain asing sama pemain lokal tuh cara berpikirnya kadang suka beda gitu loh ya, karena balik lagi bahwa mereka ya jelas beda lah, mereka dari kecil udah ditanamin di akademi, misalkan akademi Sevilla atau di Villarreal segala macam bla 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 bla. Nah pemain kita kan ya ada mungkin yang nggak terlalu disiplin banget, tapi memang dia punya gift untuk jadi pemain bola yang bagus, tapi ya udah gitu loh. Nah ini kan gimana caranya kita nyiptain robot lah, tapi dengan punya benchmark yang tepat untuk pemain bola lokal kita gitu. Nah, ini kan di timnas nih sekarang kan hampir 9 pemain yang udah di skuad timnas, dan Yang apa nih 9 apa nih? 9 pemain inti. Pemain-pemain apa? Naturalisasi. Naturalisasi. Dari diaspora ya. Di Indonesia kan paling Rizky Ridho sama satu Witan lagi Marcelino. Witan Marcelino. Witan Marcelino, paling 3. Nah, ini kan sangat mendominasi sekali nih. Sekarang total berapa sih? Apanya pemain? Pemain diaspora tuh 11 ya. Mau 11 kan tambah. Mau 11 ya. Nah, untuk generasi muda nih, kadang ada yang sebagian yang berpikir, capek-capek ini latihan yang jadi timnas yang tadi sempat dibilang juga Iya. naturalisasi. Itu bakal ngaruh gak sih ke apa ya, konsep berpikir anak-anak muda gitu? Apa kayak malah jadi jatuh, semangatnya jadi jatuh, atau malah jadi penyemangat gitu? Ya kita lihat Melihat interviewnya realita. Hernande lah. Kita lihat interview dari dia lah, gimana dengan datangnya Martin Paes justru jadi motivasi dia buat meningkatin kualitas. Iyalah maksudnya gini, kalau ada pemain lokal yang berpikiran seperti itu, ya lu nggak usah jadi pemain bola udah. Kalau menurut gue sih, mentalnya kurang ya. menurut gue gitu, Mental menurut gue kurang ya. ya. Karena mas gue, justru itu jadi harus pemicu, Pendorong. jadi boost untuk semangat lo. Gue harus bisa ngalahin dia. Gimana pun caranya, kualitas gue, disiplin gue, cara gue bermain harus bisa ngalahin dia. Karena balik lagi sepak bola itu kan saingan, tentang saingan. Karena lu nggak bisa punya nama besar lu udah juara di mana-mana. Lu misalnya ada Lionel Messi Iya. pindah ke Persija. Kalau dia nggak mau latihan, nggak ikut latihan, ya dia nggak usah main. Gimana pun juga ya, yang kita lihat kan pelatih itu pasti yang dilihat di latihan dia yang siap main gitu. Jadi narasi seperti itu gua harap udah sampai hari ini aja sih Iya. selesai, bahwa tapi datang pemain ini nggak main dong. Iya. Datang back ini nggak main dong. baru mau datang lagi nih. Sekarang Hilhers datang. Messi Hilgers Yakin posisinya bakal ngegeser Rizky Ridho. sama Eliano Reinders. Atau kiri juga bakal, misalnya nanti siapapun back kiri kita bakal diserang sama si Hilhers. Belum tentu juga. Iya. Quality. Iya. Apa nanti Marcelino atau Witan, kan Reinders versatile, kanan kiri bisa. Iya. Apa mesti bakal digeser? Nggak juga, nggak begitu tinggi tuh orang. Versatile. Jadi ya udah fight aja dulu, Fight main dulu aja. aja gitu. Cuma kan balik lagi masalah diaspora ini kan memang menariknya adalah mau sampai kapan dan bagaimana solusi untuk biar pemain lokalnya ini juga bisa setara kualitasnya dengan pemain diaspora yang udah ada ini gitu loh. Itu aja paling PR federasi. Iya, dan jangan cepat puas sih. Puas ya. Jangan cepat puas saat lu udah masuk tim Persija, berarti karir lu selesai. Enggak. Banyak yang begitu sih. Ada banyak ya? Banyak. Alhamdulillah. Banyak ya. Benar, banyak yang karena gue melihat bahwa saat lu bisa tembus tim inti Persija, berarti that's it. Udah. Gap karir gue selesai di sini. Padahal mungkin kalau lu berkaca pada diri sendiri lu, Persija mungkin bisa jadi sekedar, atau klub-klub lain ya, klub-klub lokal itu jadi batu loncatan. Lu dari Persija lu loncat kemana? Karena tadi kan udah jelasin juga sama Diki. Rizky Ridho itu pemain lokal, rasanya rasa internasional, dan itu bukan cuma ngomong karena dia fans di Persija. Iya. Gue yang nggak ngikutin Persija pun ngeliat ini orang sayang kalau main di Persija doang atau di Liga Nasional doang, karena quality wise he's an exceptional. Ibaratnya gini, main di lokal aja di kualitasnya begitu, apalagi main di luar. Itu. Asal memang selama dapat menit bermain. Bermain dan Nah, itu itu karena masa gini, pemain-pemain e-board kita kan banyak yang
nggak dapat menit bermain. Nah, mas gue ini juga jadi perdebatan gitu loh. Memang keluar negeri itu sekedar gaya-gayaan, gengsi, atau memang dia butuh menit bermain. Sementara pemain bola yang dibutuhin menit bermain. Mau sejago apapun kalau nggak dapat menit bermain ya udah pisau atau setajam apapun Iya, nggak nggak kepake ya, Nggak asah. nggak keasah udah. Itu sih. Jadi kan melihat euforia timnas sekarang kan gede banget ya. Bahkan orang yang nggak ngerti bola pun nonton nih ke stadion. Iya. Nah, menurut Bro Aldi gimana nih melihat Ya fenomena bagus sekarang? lah. Bagus lah, saat makin banyak orang pengen ke stadion berarti ada yang tepat, ada yang benar. Walaupun yang dilihat cuman kayak Nathan kayak gitu. Lah, sekarang gini, lu ngerti bola? Iya, Ya kan? Kalau gua anggap lu nggak ngerti bola gimana? Boleh nggak? Boleh kan? Boleh, Lu boleh. ke stadion, salah nggak? Nggak salah kan? salah ya. Sama aja kayak teman-teman yang orang bilang FOMO, FOMO, iya. which is fine. Kenapa emang orang ke stadion? Iya, iya. Orang ke stadion berarti kan mereka pengen teriak-teriak support pemain yang pakai Garuda Indonesia gitu loh. Nah, ini bro, gue punya Counter. punya counter Yes. bahwa Hmm. kasihan teman-teman gue emang fans bola bang. Nah, Yang nonton di Tribun Ya, Supporter. iya tuh. bukan gitu, karena akhirnya kita nggak dapat kesempatan buat nonton bola timnas gitu loh sebenarnya, karena tiket kalah cepet, karena tiket kan juga jadinya harganya mahal, Iya. karena animonya tinggi. Nah, hal-hal begitu tuh sebetulnya kayak Iya. begitu. Sebenarnya nggak salah, cuma gue dari sisi supporter ya, teman-teman gue kan banyak yang juga dukung timnas, dan dukung Persija, dukung timnas juga. Nah, mereka tuh kayak, ya mahal banget sih tiket timnas segini, tapi kebeli abis. Ya secara industri kan sah-sah aja. Wajar. Coba kan dari sisi supporter, orang yang memang, karena gini, supporter bola lokal, menurut gue ya, sekali lagi, ini menurut gue, supporter bola lokal itu harusnya sih suka sama timnas. Emang ada yang enggak? Ya, enggak, makanya gue bilang, Gua cuma nanya, emang ada yang enggak? harusnya sih suka sama timnas, bener nggak? Pasti iya dong. Ya udah, itu kan sebenarnya itu aja dulu gitu. Makanya enggak deh. Gue pengen karena gue jujur gue nggak bisa ngikutin cuy. Nggak apa-apa. Maksud gue kan gitu. Supporter bola lokal itu kan pasti menurut gue harusnya suka sama timnas. Artinya kan bentuk dukungan kita terhadap. Narasi lu membuat gue bertanya-tanya. Begini, kita nonton bola lokal karena kita suka sepak bola Indonesia Yes. kan. Itu kenapa kita dukung bola Timnas, lokal gitu. iya. Bola lokal karena ujungnya kan ada timnas. Karena bola lokal kan identik sama kedaerahan. Ya. Ketika gue bicara kedaerahan Jakarta, maka gue juga bicara masalah nasionalisme Indonesia. Ya begitu gitu. Maksud gue, nah teman-teman gue yang supporter bola lokal ini kadang suka nggak kebagian tiket bro. Iya, Ngerti nggak? betul. Karena tiket udah habis, tiket harganya mahal kayak gitu-gitu. Iya. Balik lagi kalau ini karena gue sempat tinggal di London. Nah, ada namanya itu best supporter juga buat untuk timnas. Itu dari FA udah mempersiapkan. Jadi tribun barat sama timurnya Wembley itu emang dipersiapkan dan nggak dijual umum. Justru barat sama timur. Yang pokoknya yang panjang tuh. Yang Utara belakang selatan, gawang. utara selatan, Sorry, ya, belakang gawang itu udah. Jadi nggak apa general sale dia. Nah, Yang general sale itu untuk long tribun. turis ya berarti ya. Turis gitu. Jadi yang buat kasarnya ya, walaupun gua nggak setuju dengan istilah FOMO, cuma buat yang FOMO tadi, ya lu nonton di tribun-tribun, samping corner gitu loh. Jadi yang buat belakang itu udah dipersiapkan emang buat untung singing section kasarnya. Iya. Singing section itu emang udah, ya itu kan kekuatan lu timnas. Lu bayangin lu timnas rame tapi nggak ada singing section, percuma dong. Iya. Nah itu dia mungkin yang tadi dia maksud sama Bro Diki adalah jangan sampai rame tapi rame bukan orang Gairah yang supporternya hilang yang ini kalau nonton iya nggak ada jadi hilang itu gitu sih. loh. Cuman buat gua itu mungkin jadi PR dari nanti ya pengurus timnas bahwa ini yang kayak begini-begini harus mendapatkan porsi nih gitu, jangan sampai kalah cepet. Tapi ya tetap aja namanya tiket cepet beli, cepet ludes. Ya di online pasti habis. Cepet lah, apalagi animonya calo. tinggi. Itu aja. Gimana? Hah? Dibeli calo. Oh iya Emang calo? Emang iya, emang calo. Tapi serius. Oh, banyak yang jual. Serius? Iya. Oh gimana? Emang gimana ceritanya coba deh? Oh itu jadi potong ini ya. Potong. Calo nggak ada lah. Maksudnya gini, orang kan beli tiket itu pakai NIK pas segala macam. Ya kita percaya saja bahwa calo itu tidak ada, dan pun ada orang yang jual beli tiket, Oknum. jual tiket di luar stadion. Itu memang tiketnya nggak kepake, udah begitu aja. Udah gitu aja, positif thinking aja ya. Ya harus positif dong. Kita ini kan buat Gen Z kan. Iya, Gen Z Gen Z. harus positif terus, nggak boleh negatif-negatif. Nah, itu kan tadi kan katanya nggak dapat tiket nih supporter. Bukannya di belakang gaung tuh udah pada Ada memang teman-teman, cuma kan maksudnya La Grande atau apa kuotanya, jumlahnya. kuotanya. Kalau memang banyak teman-teman supporter mungkin misalkan yang harganya lebih terjangkau, segala macam, mungkin akan lebih enak lagi gitu loh. Ya nggak ada yang salah dengan hari ini, tidak ada yang salah bahwa gimana pun juga ini kan industri. Pertandingan bola itu butuh cost. Ketika animonya banyak, ya sortirnya salah satunya adalah dengan harga tiket. Kita bisa memahami pola pikir seperti itu dan itu tidak salah itu. Cuma kan dari sisi supporter,
oh iya jadi anak-anak temen karena kan rata-rata supporter kan kita jelas ya maksudnya daya belinya gimana segala macam gitu kan. Apalagi sekarang dengan ramainya judi slot apa segala macam itu mempengaruhi banget. Karena ini ngaruh, Bro. Penonton sepak bola di Indonesia hari ini di Liga 1 itu turun jauh loh. Iya, Turun jauh banget. Turun jauh Oh, banget. bukan naik ya? Enggak turun jauh. Jadi apa yang terjadi di timnas itu tidak linear dengan Liga 1 hari ini. Contoh misalkan nih penonton Persija pertandingan pertama lawan Barito di JIS itu hanya sekitar 17.000 kalau nggak salah. Ya 17.000. 23.000, sorry 23.000. 17.000 kalau nggak salah, nanti koreksi 17.000. Terus pertandingan lawan Persis Solo itu 25.000. Terus kemarin di GBK itu sekitar 23 berapa belas ribu gitu loh. Emang turun. Jadi gue nggak tahu kenapa alasannya, tapi menurut teman-teman gue bahwa hari ini banyak yang daya belinya juga berkurang. Karena ya faktor dan lain hal satu judi slot apa segala macam. Mereka punya duit gocap, didepoin dulu ibaratnya, Daripada diaduin beli dulu. Enggak ya, diaduin dulu. Kali aja dapat 200, baru beli tiket. Nanti pas didepoin hancur. Rusak Didepoin hancur gitu. Nah, maksud gue gini, artinya gini. Gue justru mau tahu dari lo udah lihat di Inggris Ya. segala macam. Di Inggris kenapa sih kayak contohnya nih Spurs? Kapan Spurs juara? Oh, 60-an. Kenapa stadionnya nggak pernah sepi? Wah, dan gue sebagai fans Arsenal, Ya. di mana gue tuh rivalnya para Tottenham, stadion paling bagus sekarang Inggris tuh Tottenham. Dan kenapa nggak pernah sepi stadionnya? Stadion Tottenham gak pernah sepi karena ya mereka punya sebenarnya rame pun enggak Tottenham. Tapi kan nggak pernah kosong kan? Nggak pernah kosong, cuma Nggak rame pernah pun singing section enggak juga gitu. Biasa aja, cuman ya mereka punya kualitas ya emang. Tapi kan mereka nggak pernah juara loh. Nggak pernah juara. Ya, karena emang nggak semua selesai di juara sih. Nah, oke, berarti apa yang bikin stadion itu tetap ramai sebetulnya? Ya, gue bilang Kalau di di awal, Spurs. mungkin nggak cuma di Spurs ya. Di tim yang lain di Inggris deh. Nggak cuma Premier League juga. Iya. Karena kalau kalian mereka tuh bener-bener pride banget bahwa mereka gue bangga mewakili London Utara, gue mewakili London Barat. Terus juga apalagi udah tengah ke atas, kebanggaan itu ada gitu. Lu tim dari Nottingham Forest bisa datang ke Anfield segitu bangga. Jadi kebanggaan lokal itu benar-benar ditunjukkan, tapi nggak yang serta-merta menjadi brutal gitu. Berarti bisa dibilang bahwa sepak bola di Inggris itu adalah bentuk atau ekspresi dari mewujudkan cinta kedaerahan. Iya sih, dan emang Itu kedaerahan kan? Iya, kedaerahan. Ya betul sama kayak Persija nih misalkan. Lo kalau lo cinta Jakarta, ya lo nonton Persija udah Iya. pasti. Bentuk untuk karena gini, bentuk mewujudkan atau mengekspresikan kecintaan kita terhadap Indonesia adalah kita dukung Indonesia di timnas. Benar kan? Benar. Ya Mas gue ini juga yang lagi agak aneh sebetulnya. Kalau menurut gue situasinya karena timnas full ramai segala macam, tapi Grand Prix Tapi lokal banyak tim turun semua loh. Gua juga mau bertanya nih. Kemarin Persija. Kenapa game itu Senin 3:30 sore? Itu gue nggak tahu itu jadwal Nah, itu dia. LB. Di sana, di UK itu, game itu, kalau Rabu Kamis mainnya jam 8 malam, which is di sini jam 2, weekend baru tuh. Jam 12, jam 3, jam 5, jam 7, atau jam 8. Jadi semua orang bisa nonton. Ini gue kemarin bingung. Ini kok weekday? 3:30 Senin pula. Gimana mau rame? Iya betul. Gimana mau rame? Lu pengen merangkul segitu banyaknya lapisan. Lu lihat timnas sekarang, dari acara kemarin di World Cup U17. Ada family package. Bener-bener disambut dari anak kecil, cewek datang sendiri pun disambut. Lo klub juga mau begitu? Ya lu monggo dong di weekend. Jadwalnya yang bagus. Di jadwal yang bagus. Oke, nggak boleh malam, jangan malam. Jam 2, jam 4 itu kan prime-nya banget tuh. Gue sempat di TV, gue tahu Bu Yusuf juga sempat di TV. Jam 4 sore itu prime banget kalau buat bola gitu kan. Jadi udah enak banget. Kenapa Senin? Untuk pertandingan sebesar Persija Senin 3:30 itu gue makanya mumpung nggak apa-apa. dirimu, Ya justru gue juga nggak tahu. Maksud gue bahwa harusnya weekend nggak? ya iyalah harusnya weekend sih. Kalau weekend sih pasti pecah banget. Maksudnya keren banget. Mungkin itu jawaban dari tadi pertanyaan lu kenapa jadi sepi, karena lu weekdays. Ya itu oke, itu satu maksud gue. Cuma maksud gue itu satu case. Cuma dari ya ini setelah tragedi Kanjuruhan, penonton kita memang Which is pasti orang masih bakal ini belum ada situasi yang apa ya, perbaikan dari kemarin nih gitu. Jadi ya tapi sebenarnya kalau perbaikan juga memang sudah berjalan dengan baik. Cuma maksud gue bahwa image bahwa ini bakal pilihannya kan lagi. kalau menurut gue ada 3 faktor. Yang pertama pasti daya beli. Yang kedua itu pasti adalah masalah waktu, dia nggak sempat apa segala macam. Yang ketiga tuh ketertarikan atau animo. Ketiga. Nah, kenapa maksud gue? Sementara timnas kita juga sekarang lagi momen di manapun tuh timnas pasti akan rame. Kelompok usia aja
rame terus bos, main di Surabaya Setuju. segala macam. Nah maksud gue, kenapa ini yang menurut gue masalah yang harus dipikirkan bersama, masalah yang harus dicari jalan keluarnya. Bagaimana penonton sepak bola lokal kita di stadion itu juga ikut keangkat ketika timnas juga lagi jaya-jayanya hari ini, secara industri ya. Karena jangan sampai orang beneran bilang bahwa di Indonesia mah sepak bola itu industri bukan prestasi. Ya kan itu jadi bahaya gitu bahwa maksudnya ya industri itu cuma timnasnya doang tapi prestasinya kita nggak ada. Kalau timnasnya bagus kan harusnya linear nih sama lokal kita juga harusnya bagus. Tapi gue nggak tahu di Inggris tuh kan situasi nggak begitu ya. Nggak linear pun gitu. Tapi gini, kalau kita compare ke Inggris gitu ya kayak kejauhan gitu. Karena kan orang pada ngebandingin Iya, gitu. Inggris aja tuh pemain asingnya banyak segala macam, tapi liganya bagus tapi nggak pernah juara dunia karena gitu loh. kalau Inggris kan udah terlalu advance ya. Even dia Sunday League-nya aja udah hidup banget gitu. Ah. Grassroots tuh bener-bener dari ke grassroots banget. Gue lihat sendiri bahwa apa namanya orang tua nganterin anaknya main bola sambil dia pegang payung, megang anjing gitu nganterin anaknya itu bener-bener ada gitu dari yang kecil banget gitu. Terus piramida sepak bolanya itu kelihatan sekali. Jadi bahwa kalau kita compare ke Inggris mungkin kejauhan. Cuman nggak tahu kalau di ASEAN sendiri kita udah gimana sih sepak bola kita harus berkaca seperti itu juga. Kita nggak bisa apa-apanya langsung image-nya ke Inggris karena mereka udah jauh lebih advance dibandingkan Kalau kita. ASEAN sih masih rame bro. Indonesia masih rame, masih buat penonton masih rame, masih Nggak, di maksudnya tadi yang kualitas dari Oh, kalau kualitas ya grassroots-nya. hari ini kita di atas dong. Apakah mereka gitu misalnya contoh Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam punya tuh Liga lokalnya jalan ya. bukan liga lokalnya Liga aja, usia cuma muda. liga usia mudanya gitu, Iya. 19-nya apakah punya gitu loh. Jadi kita berkacanya ke mereka. Kalau kita berkaca ke Inggris, Ya kita sih punya Pro juga. EPA, dan EPA Elite Pro. Elite Pro bagus-bagus kok. Bagus, makanya jadi Bagus-bagus kan. dipersiapkan kan gitu. Cuman apakah itu cukup? Kan gini, jangan sampai ada kesan bahwa pemerintah cuma ngurusin timnas nih, nggak ngurusin pengembangan Emang siapa? muda. Emang siapa? Nggak ngasih Ada. kesan gitu siapa? Ada. Oh ada yang gitu-gitu ya. Jadi bahwa nanti bakal ada kelanjutannya lagi, Ah. anti naturalisasi. Ya jadi diadu-adu. Jadi diadu. Kenapa harus diadu? Justru buat gua narasi lokal atau naturalisasi itu narasi yang sangat nggak penting. Sampai ada muncul local pride tuh kan. Sangat nggak penting. Apa harapan dari orang yang membuat narasi itu? Nggak ada bagusnya. Naturalisasi jalan. Pengembangan usia muda jalan. Gitu loh. Kalaupun ini belum sempurna, sempurnakan. Gitu loh. Jadi buat gua cukup sampai sini aja sih narasi. Apalagi kita Gen Z gitu ya. Nggak usah lah kita masuk ke dalam dikotomi bahwa lu support pemain lokal apa support pemain asing kayak kemarin tuh. Iya. Yang sempet rame kan. Orang pintar masalah yang ngomong gitu loh. Kalau orang kayak gua gini yang bodoh nggak apa-apa lah. Ini ada orang pintar sampai ngomong, lu mau aja timnas diisi sama pemain asing, men. Kalau gitu gue pemain asing dong, kayak gue orang Yaman. Seriusan? Iya. Oh iya. Gue kalau untung gue nggak jago timnas. Kalau gue nggak jago bola. Kalau gue jago bola, gue nggak boleh masuk timnas dong. Ya. Tapi maksudnya gini, gue sih ya orang berpendapat kan pasti juga punya argumen masing-masing, Yes. punya pola pikir masing-masing. Kalau gue ngelihatnya bahwa ya hari ini yang terjadi bahwa saat ini pemerintah dan federasi sedang naruh benchmark aja udah. Yes. Nih pemain timnas tuh harusnya segini Ini nih. levelnya nih. Gimana caranya nih yang lain nih ngejar nih gitu loh. Bagus banget. Nah untuk ngejar ini kan butuh banyak infrastruktur penunjangnya. Iya. Nah gue juga berharap memang disiapkan semuanya. Baik lagi bahwa liga yang baik itu kan menghasilkan timnas yang baik. Itu iya. Harapannya. Itu harus begitu. Secara teori begitu. Tapi kan kita bisa lihat juga ternyata tim-tim negara-negara lain kayak let's say Argentina. Liganya baik nggak? Nggak juga. Dibilang baik Brazil juga ya nggak juga. Tapi kenapa dia bisa jadi juara dunia apa segala macam? Jerman juga ya dia aja lah, jangan juara segala macam gitu loh. Artinya kan kalau dibilang baik apa enggaknya kan belum tentu. Nah, tapi poinnya mereka adalah nyebar banyak pemain ke luar-luar gitu loh. Nah, gimana caranya? Kalau menurut gue hari ini adalah federasi sama pemerintah itu bikin infrastruktur yang bagus buat pemain muda kita biar bisa main di luar sebanyak-banyaknya. Ambil ilmu dari luar sebanyak-banyaknya disiplin karena kalau di Indonesia jujur ya sorry mah banyakan toleransi bro. Gimana? Banyakan toleransi. Misalkan Om nggak bisa latihan dulu nih atau Om telat izin latihan sebentar bla 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 segala macam kayak begitu. Dibahas juga kan soal supporter yang di Tottenham. Hmm. Karena kan pride ya kan, pride. Nah, di timnas kenapa rame? Karena Pride juga. pride. Cuman juga. lebih ke bukan supporternya sih sebenarnya yang nonton banyak kalangan gitu. Tapi di liganya malah kurang nih bro, ya kan di liganya malah kurang. Apakah ini bagaimana nih menurut Bro Diki untuk meningkatkan kayak kalangan-kalangan yang gak hanya supporter untuk nyetadion juga nih? Ya itu dia makanya gini.
gimana caranya biar orang udah balik lagi ke stadion sepak bola lokal dengan jumlah yang banyak. Minimal stadion full lah. Gue sih alhamdulillah ya Persija hari ini masih jumlah penonton rata-rata terbanyak. Sampai pekan ke-6 ini masih penonton rata-rata terbanyak lah. 19 Nice. ribuan gitu loh. Nice. Satu pertandingannya. Cuma kan 19 ribu tuh masih jauh di bawah Masih jauh. target kita. Targetnya berapa? Rata-rata per pertandingan 40 ribu. Oh iya, setengahnya lebih. Iya karena stadion kita gede. Hmm. GBK kapasitasnya berapa? Maksudnya kan kalau bawah full aja tuh 40 ribuan, 39 ribuan gitu loh. Kalau bawah full, JIS aja kapasitasnya berapa? Kan kita lihat kapasitas stadion kalau Persija ya. Nah, caranya adalah gimana pemerintah tuh support bener-bener yang minimal gini. Kalau harga tiket kan yang nentuin klub. Ya udah, klub juga bikin harga tiket karena pasti faktor pengeluaran kosnya dia berapa untuk satu pertandingan. Bro, bayangin, satu pertandingan di Jakarta, Persija, itu bisa buat pertandingan mungkin 10 pertandingan kandang di kota lain. Kita ngomongin kos. Gede juga. Lo bisa hitung bro, sewa GBK berapa? Iya itu mungkin yang sudah gue potong. Itu yang mungkin beda kita nggak bisa samain sama Inggris ya. Kalau Inggris tuh dari paling bawah ke atas paling atas 4 jam naik kereta. Kita Iya. misalnya dari pertandingan dari Sumatera Utara ke Papua aja loh, Iya, kosnya berapa? kosnya aja udah gila. Gitu, maksudnya dari kos stadion, kos Stadion. produksi deh. Kan pertandingan tuh Iya, event ya, event, IO. iya kan? IO kan. Kos sewa stadion berapa? Pengamanan. Kos pengamanan berapa? Kos lain-lain berapa segala macam. Di Jakarta tuh ya buyeng. Iya. Kalau kita tuh kalau nggak sampai 25 ribu penonton itu Persija udah pasti loss. Dan seringnya lo sekarang. Loss. Makanya ya gimana klub bisa sehat, gimana klub bisa menyuplai pemain dengan bagus, fasilitas bagus segala macam, punya investasi yang lain gitu. Yang lain-lain kalau buat hal yang paling sederhana yaitu main bolanya aja rugi. Kan gitu. Dan serta merta ya nggak bisa, tadi Brodiki udah ambil bahwa oke, pemerintah harus begini. Ditambah ini personal gua, dari klubnya juga harus, supporternya juga harus, bahwa nonton stadion tuh nggak menakutkan loh. Ya. Nah, bro, sekarang gue tanya gini. Lo kebetulan sering di Inggris. Fans di Inggris itu, klub-klub di Inggris itu ngidupin klub banget gak sih? Nggak. Kenapa? Yang ngidupin banget mungkin 10 besar Premier League. Oh, yang bawa-bawa yang lain. Iya, even kayak gini, contoh Wrexham, Ah, timnya Ryan Reynolds. Tadi nyambung sama pertanyaan ini juga. Ah. Wrexham itu sekarang yang nonton di stadion, selebriti, teman-temannya Ryan Reynolds, David Beckham, teman-temannya David Beckham, orang-orang MLS, selebriti. Karena apa? Pengen naikin image, pengen naikin branding. Itu yang sedang dilakukan. Jadi punya klub, tiap klub beda-beda. Iya. Targetnya gitu. Nah sekarang kayak tim Wrexham lagi naikin brandingnya. Tadi kenapa ngehidupin apa enggak? Karena Premier League itu benar-benar ngasih duit yang cukup besar. Karena mereka tahu kalau cuma ngandelin tiket dan juga TV broadcasting, sulit untuk klub ini bisa sustain. That's why klub-klub yang dari Premier League turun ke Championship itu dapat parachute money 60 juta pounds. Lu pasti bakal loss gitu loh. Makanya diturunkan, kalau klub degradasi itu dapat duit parachute money namanya. Begitu juga kalau lu promosi dari Championship naik ke Premier League dapat duit juga, karena tahu di Championship ini, di Premier League aja dapat duit, apalagi Championship ini sulit banget untuk sustain. Nah jadi untuk menghidupi ya nggak semudah Itu itu. gimana caranya klub itu bisa hidup? Harapin dari Let's say gini, kita sebut misalnya West Ham deh. Mm. West Ham gimana hidup? Makanya mereka ngejar banget main di Eropa karena duit dari UEFA tuh lumayan. Jadi kalau lu sekedar main di Premier League doang ya sulit, walaupun tim dari peringkat 20 Premier League aja itu dapat duit lebih tinggi daripada juara Bundesliga. Contoh misalnya kayak tim-tim Southampton deh misalkan. nih Marcelino sekarang Oxford. Baru tuh begitu ada Marcelino sekarang lagi rame banget tuh si ruang store-nya tadinya kan gue pernah kesana dan gue nggak melihat store-nya ada gitu. Sekarang baru mungkin dalam setahun terakhir lagi rame lagi juga, karena daya belinya pun emang orang sana beli tiket musiman selesai gitu loh. Jadi tiket nonton tiap pekannya ya lu duduk di kursi yang biasa lu pakai, ketemu teman-teman yang biasa lu samperin, karena kan oke, nomor kursi 07 sekian punya Aldi, punya Diki, punya lu, dan tiap kan kita bakal ketemu terus. Itu ya buat yang mereka tuh utama itunya gitu. Jadi buat dari merchandising pun ya lah, lu kayak tim stadion kapasitas 13.000, tim-tim dari event Portsmouth, Fratton Park lebih besar. Tim-tim kecil itu kan kapasitas 13.000, kapan hampir jarang penuhnya. Millwall, The Den. Ya Millwall gitu. Orang udah kesana kan, ini stadion seram, menyeramkan, which is bener, gue kesana dan menakutkan sekali. Penuh. Tapi si ibu terbayarkan nggak kosnya? Nggak juga. Paling nggak buat gaji pemain lah, susah banget. Makanya mereka jarang beli pemain, mereka loan. Karena kalau untuk lu punya membayar kontrak pemain
sulit ya untuk tim-tim mereka ini sustain gitu. Oh, nih mas gue nih, ini penting biar teman-teman Gen Z ini bisa tahu kalau dia di luar negeri itu juga nggak se-oke itu Enggak. sebetulnya. Karena kan memang Enggak. orang patokannya kan Eropa minded lah, bahwa oke begini, apalagi Inggris lah. Jadi di klub liga kita juga begitu, ada 6 revenue streaming kan kalau di bola lah, gue nggak tahu nanti lo olahraga. koreksi dia. Yang pertama tuh pasti tiket, Mm-mm. yang kedua itu hak siar, yang ketiga itu sponsor, yang keempat itu merchandise, yang kelima itu transfer pemain, yang keenam itu IP, intellectual property. Mm. Kan kalau di Indonesia mungkin hanya berharap pada tiket Tiket, TV sama broadcast. ya tiket, oke lah, tiket bisa untung lah. Terus hak siar udah pasti tuh masukkan jadi apa, subsidi dari LIB kan segala macam kan. Sponsor ya orang emang ada sponsor Beda-beda. bukan, maksudnya gini. Emang ada sponsor yang mau masuk ke klub Liga 1 yang bukan relasi owner ya? Nice. Ya iya kan, ya kan semua rata-rata kan kalau kita tahu lah, kita bisa baca, bisa cari tahu, oh ini relasi segala macam gitu loh. Nah, yang keempat merchandise. Merchandise juga nggak terlalu laku. Let's say masuk gini, gue nggak tahu patokannya gini. Klub kayak Aston Villa deh misalkan, sebut Aston Villa. Sekali dia ngeluarin jersey itu laku jersey lagu berapa sih? Laku banget. Misalkan berapa Apalagi gitu? sekarang gini, kalau tim-tim Premier League worldwide cuy hitungannya cuy. Oke, Worldwide. yang kayak Portsmouth deh, yang lo tahu Yang misalkan. lokalnya aja paling yang beli mereka doang gitu. Sampai nggak 10.000 pieces gitu misalkan. Ya ada. Ya, menurut lo misalkan sekali Persija ngeluarin jersey, laku nggak sampai 10.000 pieces satu musim? Laku lah. Ya, menurut lo kan? Emang enggak? Ya udah makanya kan, Wah, karena emang sebenarnya susah nggak, lah. balik lagi ke daya Daya beli. Kan harga 800.000 segala macem gitu loh. Oh iya segitu. Gitu. Iya. Balik lagi bahwa dan udah gitu kan infrastrukturnya juga ada baju KW, nggak gimana segala macam. Akhirnya orang ada pilihan-pilihan lain gitu loh. Nah, maksud gue sebenarnya sepak bola kita kelihatannya besar. Aslinya mah pot-potan juga, Iya. kasihan klub juga, dan tugas fans kita nih justru sebenarnya bentuk kecintaan kita adalah kita support tim habis-habisan. Ya bentuk support kita kan kita ngidupin dia. Iya. Nah ketika kita udah melakukan kewajiban kita untuk ngidupin klub, maka kita nuntutnya juga enak. Lo udah gue lakuin jersey, udah gue tonton segala macem, masa lo masih nggak bisa menang-menang juga? Oh kita udah karena kenapa gue nggak menang? Karena pemain lo jelek gitu misalkan. Ya udah lo beli pemain bagus, nih kita lakuin tiket segala macam bla bla bla. Karena itu kan baru jadi simbiosis mutualisme yang Jadi enak kalau gitu sebetulnya. enak. Barangnya jadi gitu. Nah kayak tadi yang keempat transfer pemain di kita ya nggak kepake lah. Orang kan mungkin transfer pemain gitu-gitu aja. Nah yang sebenarnya yang paling opportunity hari ini besar adalah IP-nya itu. Gede Jadi banget. misalkan ada brand kopi kerja sama Persija, kopi Persija, Ina Inu segala macam itu laku di mana-mana, itu jadi lifestyle segala macam. Nah, maksud gue ekosistem ini yang sebenarnya harus dibangun, dan gue nggak tahu harus nyontoh ke siapa di Liga Indonesia ini sebenarnya. Gue tadi karena tadi dulu bilang Inggris nggak begitu juga, Inggris juga di segala macam. Nah inilah mas gue, ini masalah besar yang dihadapi sama teman-teman khususnya Gen Z, bahwa mindset supporter bola itu memang kita adalah kalau lo cinta, ya maka lo akan berkorban. Nah, bentuk pengorbanan adalah lo earn money untuk itu segala macam, dan ujung-ujungnya akan buat klub lo itu. Ketika lo udah beli tiket satu musim, kalau di luar sana kan satu musim kan, wah gue fans nih, legasinya adalah gue beli tiket satu musim. Nah kalau di Indonesia kan enggak juga, Nggak ada tiket musiman? nggak ada, belum ada hari ini. Oke. Bro, kadang gue sempat mikir nih, sepak bola kita nih, timnas kita maju tuh berkat relasi Pak Erik, kan dia punya relasi sana sini. Menurut Bro Ali ini gimana nih? Justru bukan relasinya Pak Erik, justru Pak Eriknya sendiri sih yang gue lihat di sini, bahwa banyak pada akhirnya yang memalingkan wajahnya kembali kepada timnas. Ya ada berkat beliau gitu. Gimana kita menjadi FIFA punya kantor di sini pun, bagaimana dia lobby dengan dunia luar, bagaimana dia benar-benar in touch dengan lapisan paling bawah juga. Ya gue harap dia jawaban dari yang kita cari selama ini gitu, bahwa oke, lu mempersiapkan tim ini karena dia kan fokus ke timnas. Kalau untuk liga ada LIB kalau nggak salah kan. Yeah. Nah jadi untuk timnas dia sudah melakukan yang harus dilakukan, mempersiapkan percepatan lewat naturalisasi. Gue harap ada lagi langkah-langkah konkret lagi untuk mempersiapkan pembibitan gitu loh. Jadi biar orang bisa secara gamblang, Pak Erik tuh nggak sekedar memfokuskan diri kepada timnas, tapi juga timnas dan pembibitan usia muda. Kalau saat itu terjadi, ini jalan, gue yakin kita nggak akan dualisme lagi, nggak akan dualisme paham bahwa Oh kirain dualisme. bukan gitu. Kirain dualisme lagi. Kirain dualisme federasi. Trauma nih kita trauma. Makanya gue mengumpulkan. Agak trauma. Iya. Bukan lagi. Ya, jadi gue harap Pak Erik bisa tetap fokus dan nggak disenggol kanan kiri lah, dalam arti bahwa biarkan Pak Erik bekerja, karena kita nih Gen Z
ya kan, Gen Z. Gen Z. Tadinya nggak nonton timnas loh. Kecuali yang tadi Ya, yang supporter barisan supporter Diki ini. bilang yang bawa lu tadi apa El Grande itu Hmm. itu emang udah loyalis, udah timnas siapapun gimana pun mainnya bakal ditonton. Gue cinta itu mereka itu luar biasa. Tapi orang-orang yang bikin beli tiket susah gara-gara ngantrinya cepet banget itu, terus teman-teman FOMO itu kan kembali ke timnas gara-gara ngeliat timnas sekarang luar biasa gitu. Masa iya sih gara-gara ganteng doang? Emang mainnya bagus kok. Ganteng, gue juga ganteng, cuma kan nggak bagus mainnya gitu Gue kan. juga ganteng. Nah, Kata mak nah iya. Kalau ganteng banget anak gue. Nah iya. bener. Karena emang mainnya juga bagus. Mainnya bagus Nathan ya. gak cuma ganteng, mainnya Iya, bagus. bagus. Ini kan kasarnya cewek-cewek pun Sah. sah Sah. dan memahami sepak bola gitu. Wah gimana sih passingnya nggak bener? Sigma lah ya. Sigma anjing. Tahu nggak lu Sigma? Hmm. Nggak tahu. Tahu Sigma. Jadi buat gua gimana konsep gua, bukan konsep ya, lebih gimana soal Pak Erik, ya dia udah melakukan yang luar biasa Terbaik gitu, lah dan kita bisa lihat track recordnya gimana di Inter, di Amerika gitu, jadi luar biasa lah. Ya. Nah, kalau menurut Bro Diki gimana? Kalau menurut gue gini, Pak Erik melakukan hal yang tepat untuk timnas Iya. timnas karena dia menciptakan produk. Baik lagi karena yang kita tahu lah ya, kita baca segala macam, Pak Erik kan memang bisnismen, dia pelaku industri, jadi dia tahu bagaimana cara menghidupkan industri itu. Dan hari ini timnas itu adalah sebuah produk yang bagus, kemasannya bagus, produknya juga bagus, jadi udah kebeli semua tuh, market udah suka aja udah. Cuma kan baik lagi ada 3 tahapan nih, tadi kalau yang Aldi bilang cuma 2, usia muda sama timnas, ini kan awal sama ujung. Iya. Tengah nih liga nih, liga coba tolong dipikirin gitu, maksudnya liga gimana caranya liga biar gini, karena liga pasti butuh uang, tapi uang itu juga bukan solusi, bahwa memang butuh fokus juga yang lain-lain segala macam gitu loh. Nah, timnas sekarang kita bagus karena Pak Erik, iya. Karena gini, baru kemarin gue mau cerita tadi, baru kemarin pas Piala Asia kita menang, kita terakhir lawan siapa sih fase grup tuh? Oh enggak, yang kita tahu kalau ternyata kita akhirnya lolos. Oh iya, yang iya, ada iya. karena pertandingan lain. Yang Jordan. kesundul ya, katanya kesundul tuh. Yang pertandingan lain kan, yang ada pertandingan lain kita lolos lawan Iya. Australia kan. Kresik. Yang main di Qatar. Iya. Malam itu juga gue langsung beli tiket, gue berangkat ke Qatar. Gitu loh. Kenapa? Karena menurut gue gue udah lama nggak nonton timnas lolos dari fase grup Piala Asia itu, dan lawannya Australia, bos. Bangga lu ya? Bangga banget. Ya, itu. Karena memang gue sama timnas memang segila itu gitu, maksud gue. Sampai gue berangkat ke Qatar, ngapa-ngapain, kemana aja nonton segala macem. Nah, gue nggak tahu nanti Jepang sih mau nonton, Bahrain gue nggak tahu visanya kayak gimana, China mungkin, nah katanya sih jauh apa segala macam, masih belum tahu juga. Nah, cuma maksud gue gini, bahwa di zaman ini, di era sekarang ini, menurut gue timnas ngasih harapan. Karena cuma itu yang dibutuhkan orang bola. Sekarang gue tanya, lo fans yang Arsenal, Arsenal tiba-tiba beli pemain bagus. Yang di Arsenal apa sih? Yang dikasih sama Arsenal kan harapan bagi fansnya. Nah, ketika lo punya harapan, maka lo mau ngapa-ngapain. Nah, itu yang terjadi hari ini. Ketika timnas kita ngasih harapan, maka fans ini akan ngapa-ngapain untuk mewujudkan harapan itu. Tapi balik lagi bahwa sekarang sudah bagus, tinggal memang usia mudanya tolong difokusin juga. Liganya nih sebagai gemblengan, jalur tengahnya juga difokusin, timnasnya udah oke, tinggal dilanjutin. Kalau nggak ada Pak Erik, ini yang bahaya menurut gua. Karena hari ini memang sustainability timnas dilaksanakan dengan Pak Erik, karena Pak Erik orang yang quote unquote dekat dengan pemerintah. Dia kan menteri juga, jadi dia bisa ngapa-ngapain gitu maksud gua. Dan gue thank you banget sama BUMN yang mau support timnas gitu loh. Dan gue juga thank you BUMN yang mau support Liga 1, Liga 2 gitu. Karena ya memang butuh support dari pemerintah, nggak bisa nggak. Tinggal nextnya ada kok support-support lain. Karena klub ini kasihan hari ini. Kalau klub itu nggak bisa menambah pendapatan, kan yang harus dilakukan adalah mengurangi pengeluaran. Ya, itu bisa dilakukan kalau Pak Erik memang mau benar terjun untuk ngeberesin Liga 1 ini, biar klub-klub Liga 1 ini bisa sehat, klub Liga 1, Liga 2 ini bisa sehat semua lah. Karena kalau klub sehat, maka kompetisi bisa lebih sehat. Jadi nggak ada lagi tuh isu Inaino, wah jual beli pertandingan segala macam. Itu kan banyak banget tuh kayak gitu tuh. Kayak gitu aja sih. Jadi closing statement dari Bung Diki apa nih? Tentang apa nih? Untuk timnas dan liga kita. Oke. Untuk timnas dan liga, menurut gue timnas hari ini sudah berjalan dengan baik dan sudah ada di track yang tepat. Kita hanya butuh doa. Doanya cuma satu, jangan sampai kisah Cinderella ini selesai. Karena kan seperti kisah Cinderella hari ini kita, wah bla 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 segala macam, benar yang inainu segala macam, ya jangan sampai selesai. Dan untuk Liga 1 gue berharap pemerintah dan federasi bersama operator juga fokus, tolong
gimana caranya pikirin biar stadion itu penuh lagi, biar animo itu tinggi lagi, entah dari sisi kualitas ditambahin atau gimana caranya. Kenapa? Karena klub itu kasihan, mereka itu berjuang keras dan kita fans juga ini kita juga uangnya juga terbatas gitu loh. Jadi tolong 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 dibantulah dalam pikirin. Nah, pesan gue buat Pak Erik, semoga Pak Erik terus bisa membawa sepak bola kita menjadi lebih baik dan tolong ada transisi untuk pencabutan larangan supporter away. Gitu aja. Nah, itu dari Bro Diki. Nah, sekarang ke Bro Ali nih, gimana? Em, Kasih statement nih. ya kalau soal dari timnas, Hmm. kayaknya nggak ada komplain ya soal timnas. Kita lihat bahwa timnas ini menjadi milik seluruh warga Indonesia, bukan hanya golongan-golongan tertentu, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu. Ini menjadi milik, menjadi punyanya semua orang gitu, bahwa semua bangga berseragam Indonesia, datang ke stadion, bangga, it's fun, membahagiakan, seneng nonton ke stadion. Karena sekarang kayak tadi dibilang sama Diki, ini udah jadi branding, dan ini di brand sedemikian rupa bahwa ini menjadi experience yang menyenangkan. Lu datang ke stadion, apapun hasil pertandingannya, apapun bagaimana pertandingannya, kalau ini bisa ditiru sama klub, gue rasa ini bakal menarik, bahwa nonton ke stadion itu experience gitu. Serius. Banyak banyak di luar pun yang membandlingkan tiket pertandingan sama museum klub dan langsung ke store. Jadi daya belinya dinaikin, experience-nya juga dinaikin. Itu mungkin cara branding dari luar yang bisa diterapkan di sini. Cuman gue nggak tahu apakah di setiap stadion di sini punya store atau museumnya. Gue nggak tahu juga. Cuma Bali. Bali gue tahu ada, Bali doang, iya. Bali doang. Iya, nah itu kan suatu hal yang bisa di boost untuk lu ningkatin apa namanya pendapatan, itu juga bisa. Tapi satu sisi juga, sorry to say, penonton dan juga supporter harus lebih improve dirinya juga gitu, bahwa klub mungkin berusaha untuk meningkatkan branding klub tersebut. Cuman jangan sampai saat klub ini udah berusaha sedemikian rupa dinodai kasarnya gitu dengan hal-hal yang justru pengen mengganggu, bukan apa ya, menodai dengan brandnya klub tersebut. Sayang banget, apalagi kalau terjadi dengan klub-klub yang udah puluhan tahun menjadi top tier di Indonesia gitu, Persija, Persib, PSM, Jogja, Persipura sayang banget sekarang lagi di bawah. Cuman itu tim-tim yang luar biasa lah gitu. Jadi gua harap gak cuma dari luarnya, tapi dari dalamnya pun ada improvement gitu loh. Kalau dicari cara, tadi Diki udah bilang bahwa caranya itu begini, itu bisa dilakukan. Tapi kalau dari dirinya sendiri sulit untuk improvement, ya sulit gitu. Jadi gue harap baik dari luar maupun dari dalam sama-sama improve. Kalau untuk timnas ya Pak Erik cepat-cepat perpanjang kontrak STI lah. Oke guys, kita tadi udah ngobrol sama Bro Aldi dan Bro Diki nih, keren banget pembahasannya soal timnas dan liga. Nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya di Robola Gen Z. See you.